Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah kali ini saya akan membahas tentang hikmah di bulan Ramadan. Teman-temanku sekalian, perintah puasa di bulan Ramadan itu diucapkan dan diturunkan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya pada masa itu, yang diteruskan hingga saat ini kepada kita semua, yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Jadi untuk menjawab dan sekaligus mengentaskan hoaks yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka mengatakan orang Islam itu tidak puasa, orang Islam itu hanya mengikuti kita. Puasa kita ini hebat, puasa kita ini bagus. Turunlah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzi qablikum la'allakum tattaqun. Kata Nabi, puasa kita ini puasa yang spesial. Tidak ada beda dari yang lainnya. Jadi, ketika orang Yahudi mengatakan puasa mereka itu bagus, puasa mereka itu hebat, umatnya Muhammad mengikuti puasa kita. Turun ayat. Komentar pertama kali Nabi, puasa kita ini spesial. As-siyamu 9 kali diucapkan di dalam Al-Quran, itu khusus. Ada aturannya, ada ketentuannya, tidak boleh sembarangan. Yang menariknya, ketika ayat perintah puasa itu turun di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata Nabi, puasa yang kita tunaikan saat ini, puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini akan melahirkan satu yang beda dari ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Jannah itu adalah surga, jinnah itu adalah jin, jamak dari kata jin. Ada junnah, junnah itu artinya perisai. Orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan akan otomatis terlindung, akan dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan setan. Karena setan itu hanyalah provokator yang tidak kenal benar, lawannya malaikat yang tidak kenal salah. Contohnya, ketika kita di lain bulan Ramadan, Allah akan memberikan satu sepertinya Salat itu ketika kita tinggalkan, salat fardu yang kita tinggalkan di lain bulan Ramadan, itu kita biasa-biasa saja. Ketika di bulan Ramadan, Allah akan memberikan pikiran seperti kita akan sadar. Kita akan gelisah ketika kita meninggalkan salat sunnah tersebut, yang akan memberikan kita sebuah kenikmatan di bulan Ramadan. Jika kita urutkan secara sederhana, keistimewaan bulan Ramadan itu ada pada huruf-huruf yang merangkai kata bulan Ramadan. Ternyata masing-masing hurufnya memiliki keistimewaan dalam keutamaan bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah huruf Ra, artinya rahmat. Bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan begitu besar. Contohnya kita membaca Al-Quran di lain bulan Ramadan, itu satu hurufnya 10 pahala. Bayangkan saja ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bukan lagi 10 pahala. Yang kedua adalah huruf Mim, artinya maghfirah. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ibadah kita akan berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah huruf Dad. Allah akan memberikan jaminan surga. Apa nama surganya? Allah akan memberikan pintu spesial. Allah akan memberikan pintu yang istimewa bagi orang-orang yang menjalankan dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namanya surga Ar-Rayyan.
Yang keempat, huruf alif, artinya aminah. Allah akan amankan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah huruf kelima, yaitu huruf nun. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kenikmatan. Orang-orang nikmat berpuasa, orang-orang nikmat mencari ilmu, orang-orang nikmat beribadah, kenikmatan emosional jadi pemarah ke pemurah, jadi pengejek ke pengajak, yang dari pemukul jadi perangkul. Bahkan bukan hanya kenikmatan emosional saja, ada kenikmatan intelektual, bukan hanya kenikmatan spiritual, tapi juga kenikmatan finansial. Contohnya ketika ada teman kita atau saudara kita yang bekerja, itu akan mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Itulah kenikmatan di bulan Ramadan. Marilah teman-teman, kita bergegas dan berlomba-lomba mengisi bulan Ramadan dengan penuh semangat. Jangan sampai di antara kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.